Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo rekan-rekan pemuda, kembali lagi dalam acara Youth for Christ bersama saya, Penatua Abdi Sabda Winedar yang sedang melayani di GKI Samanhudi. Rekan-rekan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan juga rahmat yang datang daripadamu. Kami hendak belajar, mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami di dalam roh-Mu yang kudus yang menyertai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar dan kami baca, namun menjadi pedoman, menjadi hal yang menopang kehidupan kami, menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kami siap ya Tuhan untuk membaca dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan 32. Kita akan membaca dari Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan 32. Saya akan bacakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi fokus ayat pada hari ini, terdapat dalam Efesus 4 ayat 31 yang berbunyi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Youth, tema kita pada hari ini adalah membuang segala kejahatan. Nilai-nilai mata kuliah Yosef ceritanya pada semester ini jelek. Ada 2 mata kuliah yang gagal dan harus diulang. Yosef ceritanya sering bolos untuk 2 mata kuliah itu. Untuk menutupi kesalahannya, ketika ayah Yosef menaikkan nilai semesteran, ia justru berbohong bahwa nilainya belum keluar. Karena ayahnya terus menanyakan kepadanya, Yosef kembali berbohong bahwa ada kerusakan pada jaringan kampus sehingga nilainya belum bisa dilihat. Akhirnya saudara-saudara, Yosef membuat screenshot palsu nilai yang bagus dan mengirimkan kepada ayahnya. Saudara-saudara, ketika seorang berbohong satu kali, kadang-kadang ia harus berbohong lagi demi menguatkan kebohongan yang pertama. Hal ini membuat seseorang semakin menjauh daripada kebenaran. Sebagai orang yang mengenal kehendak Allah, Paulus mengingatkan saudara-saudara kepada setiap kita bahwa agar segala dusta itu dibuang
diganti dengan berkata yang benar satu dengan yang lain. Bukan hanya dusta, perubahan seharusnya terjadi pada seluruh kehidupan kita. Segala hal jahat yang berkaitan dengan kebiasaan lama, seperti perbuatan dosa akibat kemarahan, akibat pencurian, kata-kata kotor, kepahitan, pertikaian, dan fitnah, semuanya harus dibuang. Sikap negatif yang merusak hubungan digantikan dengan sikap yang ramah, penuh kasih dan pengampunan. Karena setiap kita telah menerima anugerah terbesar daripada Kristus. Youth, mungkin dunia mengatakan bahwa berbohong adalah hal yang biasa untuk menyelamatkan kamu. Tetapi sebenarnya hal itu justru merusak kepercayaan. Buanglah dusta. Segala kata-kata kotor dibuang dan segala kejahatan yang muncul karena kemarahan, sakit hati, dan kepahitan, marilah kita buang. Kita diajak untuk menjadi hidup sebagai manusia baru yang hidup kudus dengan kasih, keramahan, dan penuh pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami menjadi pemuda yang penuh kasih, penuh keramahan, menjadi pemuda yang menghindarkan perbuatan-perbuatan lama. Jadikanlah kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang berpenuh pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama dan menjadi manusia yang baru. Pimpinlah kami selalu dalam Roh-Mu yang kudus, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang memimpin dan menyertai selalu. Kami berserah penuh Tuhan padamu, karena kami yakin dan percaya dalam setiap pergumulan dan pekerjaan kami, Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Demikian Youth for Christ pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.